Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ferianto, NIM 202053005, kelas sore atau disebut juga kelas paralel, mata kuliah dasar akuntansi. Saya diampu oleh Bapak dosen Arif Setiawan. Saya kuliah di Universitas Mulia Kudus, dan kali ini saya akan membahas tentang dasar akuntansi. Ya, tujuan dasar akuntansi. Tujuan yang pertama adalah menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Dan yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perusahaan. Perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan yang di sini yang dibahas adalah perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan Honda yang memproduksi mobil dan motor. Ada perusahaan Intel memproduksi komputer. Perusahaan Boeing juga memproduksi pesawat terbang. Ada perusahaan Nike memproduksi sepatu dan pakaian olahraga. Dan ada perusahaan Coca-Cola yang memproduksi minuman. Ada perusahaan Sony yang memproduksi barang elektronik. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perusahaan manufaktur. Sekarang ada perusahaan dagang, yaitu ada perusahaan Carrefour yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Ada Kit Station yang memproduksi mainan. Ada perusahaan Electronic City yang memproduksi barang-barang elektronik. Ada Lach&& yang memproduksi pakaian. Ada perusahaan Amazon.com yaitu memproduksi buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Dan ini adalah contoh dari perusahaan dagang. Perusahaan jasa, ada perusahaan Disney yang memproduksi hiburan. Ada perusahaan Garuda Indonesia yang memproduksi transportasi, ya contohnya seperti pesawat terbang. Ada Marriott Hotel yang memproduksi perusahaan jasa perhotelan. Ada Citibank produksi keuangan, menjual jasa keuangan dan perbankan. Ada Telkomsel menjual jasa telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada persekutuan, dan yang ketiga ada korporasi atau perseroan terbatas, atau yang bisa kita kenal jauh yang namanya PT. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Yang dimaksud adalah
memiliki perusahaan dengan perseorangan atau memiliki perusahaan sendiri. Keunggulannya adalah kemudahan pengaturan dan biaya pengelolaan yang rendah. Kemudahan pengaturan adalah bagaimana cara kita mengatur sendiri dan kita tidak perlu terkait dengan orang-orang lain karena ini adalah perusahaan kita sendiri. Dan kelemahannya adalah sumber daya keuangan yang terbatas. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Yang dimaksud adalah mempunyai perusahaan yang dimiliki lebih dari 1 orang, yang antara 2 atau lebih individu. Contohnya seperti ilustrasi di sini ada toko Ani dan Tini yang dimiliki oleh 2 orang. Keunggulannya adalah sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya adalah kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya adalah kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan kelemahannya adalah pengenaan pajak ganda. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya ada Lion Air dan Air Mineral Feed. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya ada desainer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan atau bisa disebut dengan supply chain, yaitu rantai nilai, adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Nah, di sini ada ilustrasinya antara input, proses bisnis, produk atau jasa, dan nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan adalah dari pihak internal ada pemilik
manajer, dan karyawan. Menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan itu ada di pihak berkepentingan eksternal, yaitu ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Itu untuk menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ada sistem informasi akuntansi yang biasa kita sebut dengan SIA. 4. Mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis, dan itu salah satu tugas dari SIA tadi, sistem informasi akuntansi. Proses penyediaan informasi. Yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi yang berkepentingan ya seperti yang kita jelaskan tadi, di internal ada pemilik, manajer, dan karyawan. Untuk yang eksternal ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Dan yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan pabrik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pertama, ada konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kedua ada konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Ketiga, ada konsep objektivitas.